Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Eunike Putriandini, kalian bisa panggil aku Keke. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengerti tentang teknik-teknik negosiasi dalam jurusan psikologi komunikasi. Pertama, saya akan membahas dalam negosiasi, komunikasi tidak hanya tentang pertukaran informasi, tetapi juga tentang pengaruh, persepsi, dan pengelolaan hubungan antara pihak yang terlibat. Dari sudut pandang psikologi komunikasi, teknik-teknik yang digunakan dalam negosiasi berfokus pada bagaimana mempengaruhi keputusan, mengelola emosi, serta membangun hubungan yang saling menguntungkan. Berikut ini ada beberapa teknik yang akan saya sampaikan dalam negosiasi berdasarkan prinsip psikologi komunikasi. Selamat mendengar teman-teman. Yang pertama, mendengar dengan empati. Mendengarkan secara empatik berarti benar-benar memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh pihak lain. Apa yang dirasakan oleh pihak lain membantu membangun rasa saling menghormati dan meningkatkan kepercayaan yang esensial untuk kesepakatan yang sukses. Dengan mendengarkan tanpa menginterupsi, pihak lain merasa dihargai dan lebih terbuka untuk berkomunikasi. Jadi ini adalah pendahuluan yang sangat penting ya teman-teman, untuk mendengar dengan baik dan tidak mendahului. Yang kedua, membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam komunikasi yang efektif. Teknik membangun kepercayaan ini mencakup negosiasi yang berkonsisten dalam kata dengan tindakan, kejujuran, serta transparansi. Pihak yang merasa dipercayai lebih cenderung untuk bekerjasama dalam mencapai solusi yang saling menguntungkan kita. Jadi, di step kali ini kita harus membangun kepercayaan ke belah dua pihak. Kemudian framing. Di sini saya nggak kasih contoh gambar kertas karena dalam komunikasi seseorang itu kita anggap sebagai kertas kosong yang kita anggap kita bisa menulisnya atau kita akan membuat sesuatu hati kita, tetapi dengan kesepakatan yang bersama. Framing ini menyajikan informasi untuk mempengaruhi cara orang memahaminya. Teknik ini berkaitan dengan psikologi persepsi. Cara seseorang melihat masalah atau tawaran bisa sangat dipengaruhi oleh bagaimana informasi tersebut disusun. Misalnya, menawarkan solusi sebagai kesempatan yang besar daripada kewajiban dapat mempengaruhi keputusan pihak lain. Kemudian, teman-teman, yang keempat adalah pengelolaan emosi. Pengelolaan emosi ini sangat penting juga dalam negosiasi. Teknik ini mengacu pada kemampuan untuk tetap tenang dan rasional meskipun situasi menjadi tegang atau emosional. Mengatur emosi dapat membaca emosi pihak lain dengan baik, memungkinkan negosiator untuk merespons secara lebih bijaksana dan mencegah eskalasi konflik. Jadi di sini kita harus lebih peka terhadap emosi satu sama lain. Seperti itu teman-teman. Kemudian penciptaan rasa kepemilikan. Saya kasih lambang ini hati karena dengan 4 cara yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini, cara yang kelima ini sudah ada pendekatan yang lebih baik dengan memberikan pihak lain rasa bahwa mereka memiliki kontrol atas hasil negosiasi. Anda dapat meningkatkan keterlibatan mereka. Ini bisa dilakukan dengan menawarkan pilihan atau meminta pendapat mereka dalam menentukan solusi. Rasa memiliki akan meningkatkan komitmen mereka terhadap hasil yang tercapai. Kemudian, step yang terakhir adalah penutupan positif. Mendekatkan cara untuk mencapai kesepakatan. Teknik ini mencakup cara menyimpulkan negosiasi dengan nada positif, memastikan bahwa semua pihak merasa puas dengan hasilnya. Penutupan yang positif termasuk mengucapkan terima kasih atau memberikan apresiasi dapat memperkuat hubungan jangka panjang dan membuka peluang untuk kerjasama di masa depan. Jadi, menurut saya, keberhasilan negosiasi ini akan mencakup pada 3 hal, yaitu yang pertama, adanya kesepakatan, adanya kesetujuan, dan adanya satu arah yang bersama dengan tujuan yang sama. Terakhir, penutup dari semua ini, teknik-teknik komunikasi dalam negosiasi dari sudut pandang psikologi berfokus pada cara mempengaruhi persepsi, emosi, dan hubungan antar pihak. Penutupan yang positif juga penting untuk memastikan hubungan tetap terjaga untuk kerjasama yang berkelanjutan.
Keberhasilan negosiasi bergantung pada kemampuan untuk berkomunikasi secara strategis dan memahami faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi proses tersebut. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk perhatian dan sudah mendengarkan aku pada hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan berguna untuk kalian di masa depan. Untuk kiranya ada kesalahan atau kekurangan tutur kata yang kurang berkenan, mohon maafkan ya teman-teman. Saya Eunika Putriandini dari kampus Universitas Esa Unggul Harapan Indah mengucapkan terima kasih dan pamit teman-teman. Bye-bye.